Baiklah, marilah kita beranjali dan di dalam hati mengikuti apa yang Bante ucapkan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca, kalena dhamma sawanang, ethang manggalang muthamang. Di yang saya muliakan, Ketua Yayasan dari Dharma Widya, Pak Riki, segenap kepala sekolah, para guru, Romo Ramani, dan adik-adik sekalian, Sukihotu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini, Bante sangat senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua. Ya, walaupun berjumpa hanya melalui layar, mungkin layar handphone, layar laptop Anda, tetapi ya Bante sudah senang kita bisa ketemu lagi. Dan kesempatan hari ini kita memperingati yang namanya Hari Magha Puja, ya, Hari Magha Puja. Pas tanggal 26 kemarin adalah Hari Magha Puja, di mana Hari Magha Puja sebagai kita umat Buddha, kita memperingati 4 peristiwa, ya. Jadi 4 peristiwa penting. Yang pertama adalah berkumpulnya sekitar 1250 biku. Ya, mereka berkumpul, kemudian mereka ditabiskan secara langsung oleh Buddha, ya, oleh Buddha, dan mereka mencapai semuanya arahat waktu itu. Mereka berkumpul tanpa adanya pemberitahuan, dan yang terakhir adalah Buddha membabarkan Owada Patimokkha di akhir daripada pertemuan itu. Nah, jadi 4 peristiwa penting ini mungkin ada beberapa yang mirip, ya, di sekolah Dharma Widya. Mungkin ini yang terkumpul sekitar juga 1250 orang. Ya, betul nggak ya? Tetapi kita berkumpul di sini menggunakan aplikasi, dan kita berkumpul karena kita diminta oleh guru-guru kita, oleh yayasan untuk berkumpul merayakan Magha Puja, ya. Jadi ada perbedaan Magha Puja di zaman Buddha dan Magha Puja di hari ini, ya. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, di sini di Magha Puja ini kemudian kita juga melihat bagaimana peristiwanya, ya. Jadi latar belakang dari Magha Puja ini, di mana Magha Puja dilaksanakan di Weluwana Arama, ya, ada yang bilang Taman Tupai, ya, Taman Tupai atau hutan bambu. Nah, kenapa dikasih nama Taman Tupai? Karena di sini dulu, ya, si Raja Bimbisara waktu itu dia sedang tidur siang. Ya, ketika sedang tidur siang, kemudian datanglah ular kobra, ya, namanya. Kalau Anda sebagai bos lagi tidur, pasti ketika Anda terlelap, kan anak buahnya atau karyawannya pasti akan tinggalkan, ya kan. Oh, bos saya sudah tidur enak lah, sudah, kita juga pergi tidur, ya. Akhirnya karena ditinggalin, ya datanglah ular kobra, ya, karena di India banyak ular kobra. Dan kemudian ular kobra ini akan mematuk sang raja Bimbisara. Nah, ketika akan mematuk, kemudian banyak tupai di situ yang berisik, ya, maksudnya yang kasih suara, sehingga Raja Bimbisara ini kebangun dan akhirnya dia selamat daripada patukan ular kobra. Nah, karena mengucapkan rasa terima kasih untuk para tupai yang kasih membangunkan dia, yang menyelamatkan dia, maka dinamakanlah Taman Tupai Weluwana Arama, ya, Taman Tupai atau hutan bambu. Nah, jadi ini adalah dasar dari nama tempat. Nah, tempatnya di mana?
tempatnya berada di Raja Griha. Ya, kalau sekarang dibilang Raja Graha, kalau sekarang di India juga dibilang Rajgir. Ya, Raj adalah raja, kemudian Gir adalah giri, gunung ya. Jadi memang di kota ini sangat unik. Kalau misalnya satu saat adik-adik punya karma baik, bisa ke sana. Nah, jadi di tengah-tengah kota ini, di kiri kanannya dikelilingi seperti gunung. Ya, jadi itu kalau mungkin kita pernah melihat sejarah tembok Cina di dalam kota, di luarnya tembok Cina. Nah, kalau Rajgir ini kebalikan. Jadi di dalam, di luar kota itu adalah gunung semua. Nah, jadi ini dikatakan Rajgir ya, tempat para raja yang ada gunungnya banyak. Nah, ini nama tempatnya Rajgir. Kemudian ketika para biku berkumpul, Buddha membabarkan Owada Patimokkha yang mungkin seringkali adik-adik dengar ya, adik-adik sering dengar. Yang paling terkenal adalah ini ya, Sabba Papasa Akaranang Kusala Upasampada Sacita Pariyoda Panang Etang Buddha Sasanang Ti. Jadi banyaklah ya kan kita mengurangi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Perbanyaklah perbuatan-perbuatan yang baik dan sucikan hati dan pikiran. Itu adalah ajaran dari semua Buddha. Nah, jadi ini adalah inti daripada ajaran Buddha yang dibabarkan oleh Sang Buddha sendiri di hutan Weluwana Arama ini ya, di Weluwana Arama ini kepada 1250 biku. Nah, Sabba Papasa Akaranang berarti kurangi perbuatan jahat. Perbuatan jahat kenapa perlu dikurangi? Karena perbuatan jahat bisa membuat kita menderita. Perbuatan jahat bisa membuat kita menderita, bisa membuat Anda khawatir, Anda takut, Anda memiliki rasa penyesalan, dan seterusnya. Ini kalau kita suka berbuat jahat, ya. Lain lagi, ketika perbuatan jahat kita ketahuan, kita bisa masuk ke penjara, kemudian juga kita bisa ditangkap, mungkin ditangkap KPK. Ya, kalau ketahuan nama baik kita juga rusak, teman-teman nggak ada mau temenan sama kita, dan seterusnya. Jadi inilah kegiatan kalau kita sering berbuat jahat, inilah akibatnya. Nah, oleh karena itulah kita sadari bahwa perbuatan jahat harusnya kita hindari karena akan membuat adik-adik sendiri menderita. Ya. Kemudian kusala upasampada. Siapapun yang suka berbuat baik, ya, suka berbuat baik, maka hidupnya bahagia. Ya, hidupnya bahagia, orangnya tenang, ya, karena dia baik, pikirannya nggak banyak, dan juga karena pikirannya banyak, hatinya damai, kemudian wajahnya juga bagus, ya. Yang cowok makin ganteng, yang cewek makin cantik. Dan juga orang-orang yang suka berbuat baik punya banyak teman, ya. Dia punya banyak teman, banyak yang sayang sama dia, banyak yang suka sama dia. Dan juga selain banyak yang suka sama dia, kemanapun dia pergi juga dia aman. Karena kenapa? Orang yang suka berbuat baik ini pasti dilindungi oleh para dewa, ya. Dia dilindungi para dewa, dan di akhir dari kehidupan orang yang suka berbuat baik ini, mereka akan lahir di alam-alam surga. Nah, jadi kalau kita melihat dua hal ini adik-adik, yang tadi adalah perbuatan jahat, ya. Perbuatan jahat membuat Anda menderita, nggak punya teman, masuk penjara misalnya, jadi malu, dan mati masuk neraka. Perbuatan baik, kita berbuat baik, kita jadi tenang, bahagia,
damai, ya, disayang oleh banyak orang, mati masuk surga. Kira-kira adik-adik pilih yang mana? Pilih yang jahat atau pilih yang baik? Nah ini dulu, ya, kita mesti tahu dulu kan, mana yang jahat, mana yang baik. Nah sekarang kita mau pilih, Anda pilih yang jahat atau Anda pilih yang baik? Ya, kalau adik-adik memilih yang, Bante, saya mau coba yang jahat, boleh, ya, yang jahat boleh. Apa yang Anda lakukan? Di dalam sekolah Anda nyontek, ya, ketika guru Anda menjelaskan Anda pergi makan, ya, ketika guru Anda suruh bikin PR Anda nyontek sama teman. Saat ujian Anda juga nyontek, ya, lihat Google aja kan, Pak Guru atau Bu Guru nggak tahu gini, ya kan. Nah inilah yang menyebabkan kita itu berada di dalam kerugian. Yang rugi siapa? Apakah Bapak Guru kita rugi? Enggak, ya kan, Bapak Guru kita enggak rugi. Tetapi yang rugi kalau orang berbuat jahat, yang rugi dirinya sendiri. Kenapa dirinya sendiri? Bante kasih contoh, ketika Anda sekolah, yang bayar SPP siapa? Bapak Ibu Guru atau papa mama kita? Ya, yang bayar SPP adalah orang tua kita sendiri. Oke? Ini yang kerugian yang pertama. Yang kedua, kerugian yang kedua, kita buang waktu. Kita buang waktu. Kita semua ini akan mengalami perkembangan. Ya, lama-lama Anda akan semakin menjadi tua, umur kita akan bertambah. Tetapi kalau umur kita bertambah, tetapi ilmu kita, kepintaran kita nggak bertambah, apa jadinya? Ya, otomatis. Yang kedua, umur kita bertambah tetapi kita tidak mempunyai skill, kita tidak mempunyai keahlian, kita tidak mempunyai pengalaman di dalam pendidikan, sehingga ini kita akan rugi ketika kita akan mulai bekerja. Ya, ketika Anda mulai bekerja, Anda mulai daftar, siapa yang mau terima? Ya kan? Contoh, kalau adik-adik jadi bos, adik-adik mau terima yang mana? Orang yang pintar sekolahnya atau orang yang kagak pintar sekolahnya? Ya kan? Rata-rata dia akan dipilih adalah mereka-mereka yang punya nilainya yang bagus. Ya, dalam hal ini mereka yang bagus secara prestasi dan akademik. Nah, oleh karena itulah inilah rugi kedua, kita buang waktu. Ya, waktu kita habis. Bisa nggak waktu kita balik? Nggak bisa, ya. Bante kasih tahu sekarang, bisa nggak? Saya bosan nih di rumah, gabut nih di rumah, mager nih di rumah, malas kan? Boleh nggak kita bilang, coba waktunya dibalik dong, kayak 2019 dulu, saya mau ketemu guru saya mau ketemu pacar saya, mau makan di kantin di sekolah, mau main basket di sekolah, bisa nggak kita balik ke sana? Atau mau main drum band di sekolah, nggak bisa. Ya, waktu yang sudah lewat kita nggak bisa balikin lagi. Nah jadi yang kita harus pastikan bahwa waktu kita saat ini isilah dengan hal yang positif, karena waktu kita berjalan terus. Anda isi yang baik ataupun yang buruk, dia akan jalan terus. Ya, nah itu. Yang ketiga, rugi yang ketiga adalah apa? Ketika Anda misalnya tidak memiliki akademik yang baik, ya, kemudian Anda akan sendiri juga susah di dalam ekonomi, di dalam pekerjaan dan seterusnya. Nah jadi inilah kerugian-kerugian kalau kita istilahnya tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, ini yang rugi adalah kita, bukan sekolah, bukan Bapak Ibu guru. Jadi kitanya sendiri yang rugi. Ya. Nah, oleh karena itulah kita di sini harus berusaha. Ini adalah contoh daripada perbuatan yang tidak baik. Nah, sebaliknya, kalau Anda kebalikannya, yang rajin sekolah, ya kan, yang aktif, ya. Misalnya Zoom-nya jam 7.30, jam 7 Anda sudah standby, sudah mandi, sudah makan, sudah baca sebelumnya.
Ketika guru menerangkan Anda konsen. Nah, murid-murid seperti ini mereka akan memiliki tingkatan ilmu yang lebih banyak tentunya daripada teman-teman yang tadi. Nah, inilah yang akan membawa keuntungan sama dia. Ya kan? Karena kenapa? Orang yang rajin sama orang yang malas bayar SPP-nya sama apa beda? Sama apa beda? Ya kan? Yang rajin bayar contoh 100.000, yang malas juga bayar 100.000. Sama. Ya kan? Jadi kita bayar sama. Tetapi kalau kita nggak efektif di dalam pembelajaran kita sendiri, yang rugi diri kita sendiri. Nah, oleh karena itulah di sini Bante mengingatkan kita semua untuk kembali serius di dalam belajar. Dan tingkatan-tingkatan kemudian yang kusala yang Buddha sebutkan di sini yang biasa kita dengar, yaitu sila, samadhi, dan panya. Sila, samadhi, dan panya. Sila adalah kekayaan daripada upasaka upasika, atau kita bilang sila ini adalah kekayaan dari umat Buddha itu sendiri. Sila di dalam sini, di dalam Awada Patimokkha terdapat dua jenis sila, ya. Sila di tingkatan level biasa dan sila di atas. Sila di level biasa adalah sila untuk upasaka dan upasika. Seperti adik-adik di rumah, bapak ibu guru di rumah, ini adalah sila untuk upasaka dan upasika. Sedangkan sila yang lebih tinggi adalah sila yang dijalankan oleh para biku dan bikuni. Nah, jadi ini adalah perbandingannya. Sila untuk upasaka, upasika ada 5, ya kan? Nah, 5 ini apa? Pertama, aku bertekad melatih diri untuk tidak membunuh. Yang kedua, aku bertekad melatih diri tidak mencuri. Yang ketiga, aku melatih diri untuk tidak berzina. Yang keempat, aku bertekad melatih diri untuk tidak berbicara yang tidak benar. Dan yang kelima, aku bertekad melatih diri untuk tidak mengkonsumsi hal-hal yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, jadi di sini 5 sila yang perlu adik-adik jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa sih Bante kita perlu menjalankan sila ini? Karena kalau kita bilang kita melihat berita, ya, apakah di kompas.com, detik.com, apalagi aplikasi Babe, ya. Nah, rata-rata yang masuk berita itu apa? Yang viral itu apa? Yang viral itu adalah 5 ini. Kalau nggak ada membunuh, pasti kasus pencurian, kasus persinahan, ya kan, perceraian, kasus bohong, penipuan, penggelapan, kasus orang mabuk. Nah, di dalam tiap hari kita melihat 5 ini, ya. Berarti kalau kita sebagai umat Buddha mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan 5 ini, ya kan, 5 ini, kita bertekad mengendalikan kegiatan negatif 5 ini, maka dunia akan damai, ya. Anda yang adik-adik yang ada di Sewan, rumahnya, lingkungannya pasti damai, pasti tenang, ya, nggak takut. Parkir motor, nggak takut ada yang hilang, ya, karena kenapa? Semua orang di Sewan punya sila. Tetapi coba kalau nggak punya sila, taruh motor di Indomaret 1 menit hilang itu. Ya, kalau mereka nggak punya sila dengan baik. Oleh karena itulah kita harus memiliki 5 sila ini. Bante akan jelaskan secara ringkas. Sila yang pertama berarti kita memiliki komitmen untuk menjaga nyawa dari semua makhluk. Makhluk hidup di dalam ajaran Buddha ini ada 2. Manusia dan hewan. Jadi kita menjaga nyawa dari semua makhluk. Sekarang Bante tanya ke adik-adik, kalau misalnya kita tidak menjaga nyawa semua makhluk, siapa di sini yang ketika orang mau potong bersedia? Oh, potong saya aja, nggak mau. Ya kan, kita juga lihat ketika kita pegang pisau kejar ayam, ayam itu lari.
Ya, nggak ada itu Anda pegang pisau, ayam itu datang kepada Anda ya. Udah ini leher saya nih, potong aja Pak. Nggak ada. Jadi, semua makhluk sangat mencintai nyawanya sendiri. Ya, sehingga itulah kita berusaha untuk melakukan dan menjaga kehidupan mereka. Yang kedua dari sila pertama adalah semua makhluk memiliki keluarganya sendiri. Ya, seperti adik-adik di rumah, punya papa, mama, koko, cece ya, kakak adik ya, dan mungkin opa oma. Pertanyaan Bante, kira-kira sayang nggak kepada mereka? Sayang sama papa, sayang sama mama. Sedih nggak kalau salah satu dari keluarga kita meninggal atau kehilangan? Kita sedih kalau kehilangan. Sama dengan yang kita lihat sehari-hari ya, kucing. Kalau kucing anaknya hilang, dia juga sedih. Ya, kalau misalnya anjing juga, kalau dipotong juga anaknya juga sedih. Nah, jadi sama, perasaan ini adalah perasaan untuk membangkitkan cinta kasih. Nah, oleh karena itulah melalui sila pertama, Buddha memberikan kita pengetahuan bahwa kita harus memiliki cinta kasih. Kita harus mengembangkan cinta kasih dengan menjaga semua makhluk yang ada di sini. Ya. Jadi ini yang pertama ya, ini yang pertama yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, jadi ini yang pertama. Dan yang kedua adalah ketika kita misalnya di dalam kehidupan sehari-hari, kalau tadi kita mengambil nyawa, yang kedua di sini adalah kita menghindari pencurian. Ya, kita menghindari pencurian. Di sini apa yang kita hindari adalah tadi mengambil nyawa, yang kedua ini adalah tidak mengambil barang-barangnya. Ya, Bante tanya, apakah adik-adik di sini sayang nggak sama barangnya? Misalnya baru beli handphone baru, Samsung Note 21 ya, terus baru pakai 2 hari hilang. Sedih nggak kira-kira? Ya, sedih ya kalau misalnya kita baru beli handphone terus hilang. Apalagi Samsung Note 21 ya, masih baru. Nah, ketika hilang kita sedih. Atau mungkin yang cowok baru beli motor ya, motor Ninja. Baru pergi pacaran ya kan, pergi pacaran aus, yuk ke Indomaret. Turun di Indomaret berdua, lupa motornya. Keluar dari Indomaret, motornya hilang. Bagaimana yang terjadi? Ya kan, kita sedih. Nah, jadi di sini kita menjaga kepemilikan daripada barang-barang orang lain. Ya, kita menjaga kepemilikan barang-barang dari orang lain. Oleh karena itulah kita di sini berusaha menjaga sila yang kedua. Kalau sila yang kedua kita jaga, lingkungan kita aman. Ya, Anda mau taruh barang di mana bebas. Ya, seperti Bante di contoh di wihara. Ya, taruh handphone lupa, nanti di bawah lihat lagi masih ada. Karena kenapa? Siapa yang mau ambil? Nggak ada yang berani ambil. Nah, itu contoh daripada kita menjalankan sila. Umat ketinggalan handphone di wihara, masih ada nggak? Masih. Karena semua yang ada di wihara menjalankan sila, jadi HP-nya masih ada. Nah, jadi itu. Ya, jadi ini adalah sila yang kedua. Yang ketiga adalah tidak melakukan persinahan. Ya, hubungan asusila di sini. Ya, jadi yang ketiga, kita tidak mengambil istri daripada istri atau suami dari orang lain. Ya, tapi ketika kita sebagai anak sekolah, boleh nggak Bante kita mengambil hatinya doang? Ya, kalau Anda mengambil hatinya doang, Anda mengambil apa yang mereka bilang begini ya, cintanya doang ya, itu boleh, nggak masalah. Tetapi pastikan dia belum ada yang punya. Kalau sudah ada yang punya, terus Anda masih mengambil ininya, hatinya, ya jangan ya. Tanya dulu, sudah putus belum? Kalau sudah putus, ya bolehlah ya. Jangan masih jalan sama teman Anda, kemudian Anda tikung ya. Nah, itu calon-calon pelanggaran sila ketiga ya. Jadi kalau misalnya mereka-mereka masih jomblo,
boleh pacaran, tetapi kalau sudah ada yang punya, tanya dulu ya. Jangan pakai istilah selama belum janur kuning melengkung nggak apa-apa Bante. Ya, jadi usahakan jangan seperti itu. Oke. Nah, yang keempat adalah berusaha untuk tidak melakukan ucapan yang tidak benar, ya, ucapan yang tidak benar. Ucapan yang tidak benar di sini adalah bohong, menggunakan kata-kata yang kasar, bergosip, ya, berbicara dengan omong-omong kosong. Nah, jadi ini adalah ucapan yang tidak benar yang harus kita hindari. Ya, jadi yang keempat ini yang harus Anda hindari adalah ucapan-ucapan yang tidak benar. Nah, jadi ini yang keempat. Mungkin di sini kadang-kadang kalau Anda bercanda juga ya, kadang-kadang kalau bercanda pakai kata-kata yang kebun binatang dan seterusnya. Nah, ini harus dihindari. Ya, ini harus dihindari. Dan yang kelima adalah kita menghindari penggunaan daripada barang-barang atau zat atau minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Di dalam hal ini adalah penggunaan seperti narkotik dan alkohol ya, seperti bir, wine yang menyebabkan kita lemah kesadaran. Kenapa kita menghindari hal yang kelima? Karena hal-hal itu sebenarnya akan membawa tubuh kita bermasalah. Ya, itu kan racun. Itu tidak baik buat kesehatan kita. Kenapa kita mau minum itu? Ya, jadi ini adalah 5 latihan yang harus kita lakukan sebagai umat Buddha. Ya, Bante lupa. Sila kedua di sini termasuk ketika Anda mencuri jawaban, nyontek. Ya, atau kita bilang plagiat. Ya, Anda copy paste orang punya jawaban, kemudian Anda post. Nah, itu juga termasuk daripada pencurian, yaitu pelanggaran sila kedua. Kalau orang yang melakukan pelanggaran sila kedua, rugi di dia sendiri. Kenapa? Dia pintar, tetapi pintar menipu, bukan pintar karena diri sendiri. Ya, karena dia pintar menipu, mengambil orang punya, kemudian post, ya kan gurunya nggak tahu. Oh iya, ini anak pintar ya. Nanti disuruh bikin sendiri nggak bisa. Nah, ini adalah penipuan yang dapat merugikan kita daripada pelanggaran sila kedua. Nah, berikutnya adalah samadhi. Bagaimana kita melatih ketenangan pikiran daripada kita sendiri, adik-adik ya. Daripada bermeditasi. Bante rasa meditasi yang kita sudah latih di sekolah setiap hari sebelum Anda belajar, 5 menit itu sudah bagus sekali ya. Kalau bisa ditambah 5 menit di awal dan 5 menit sebelum Anda tidur. Itu bagus. Untuk apa? Untuk menambah konsentrasi kita. Ya, konsentrasi kita, menambah juga ketenangan Anda, mencegah Anda dari pikiran yang tidak baik, dan juga menambah daya tahan tubuh Anda. Dan yang terakhir adalah panya atau kebijaksanaan, wisdom. Panya ini adalah bagaimana kita, ciri-cirinya itu ada 3 ya, ciri-cirinya ada 3. Yang pertama adalah panya ini dia tahu ini perbuatan yang jahat dan perbuatan yang baik. Oke. Yang kedua, panya ini tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang ketiga, panya ini tahu mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Nah, orang yang memiliki panya, memiliki wisdom, dia akan mengambil semua yang positif, yaitu dia akan mengambil yang baik, yang benar, dan yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Nah, jadi inilah 3 hal, sila, samadhi, dan panya yang Buddha anjurkan kepada kita sebagai umat Buddha untuk dikembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hasil daripada pengembangan ini semua, maka di masa mendatang atau di masa kini, Anda bisa mencapai yang namanya kesucian. Anda bisa mencapai kebudaan sama seperti Buddha Gotama itu sendiri. Ya, jadi inilah yang pesan Bante di hari Maga Puja ini.
Semoga membawa pengetahuan baru buat adik-adik sekalian, dan semoga adik-adik juga tambah semangat di dalam menjalankan praktek-praktek Dhamma. Dan di akhir kata, Bante mengucapkan selamat Hari Maga Puja dan juga Gongsi Facai, ya, selamat Tahun Baru Imlek. Dan semoga dengan kekuatan Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, adik-adik dan para bapak ibu guru yang ada di rumah senantiasa berbahagia, terhindar dari wabah penyakit, terhindar dari mara bahaya, dan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan di tahun baru ini dapat tercapai. Terima kasih, selamat pagi, dan Sukihotu, Namo Buddhaya.